peranannya itu di sebelah mananya sih dok? Tadi kan bicaranya kan prohormon gitu ya. Terus kalau terhadap imunitas baik yang innate atau adaptif itu gimana sih dok? Boleh sharing nggak dok? Ini karena mungkin para dokter sendiri pun masih belum nyampe ya dok bacanya. Mungkin udah baca tapi terus lupa ya dok. Iya, Gimana sih dok ke regulasi sistem imun gitu? Silakan dokter Heri. iya. Eh, mengenai masalah vitamin D itu memang ya setelah berkembang dalam waktu tahun ke tahun ya dari abad 19 mulai mulai dikembangkan hingga mulai akhir-akhir 20 ya itu mulai semakin banyak perkembangan ya mengenai peran vitamin D ini. Jadi memang peran vitamin D ini dalam imunitas itu memang cukup sentral ya. Ternyata selama ini bukan suatu euforia sebenarnya, tapi memang dia memang banyak diperlukan dalam sistem imunitas tubuh kita. Baik itu utamanya terhadap imunitas, ya imunitas itu baik terhadap bakterial, ya terutama terhadap juga masalah virus dan sebagainya itu juga punya perannya. Jadi kalau dalam sistem imunitas kita ada yang adaptif ya, juga ada yang acquired ya. Nah, yang adaptif ini biasanya berhubungan dengan beberapa fungsi dari vitamin D ini terhadap fungsi dari macam-macam sel. Nah, salah satunya adalah dendritic cell ya, dendritic cell, terus juga terhadap fungsi makrofag ya, terus juga pada NK cell dan juga selain itu pada satu namanya innate lymphoid cell kalau salah ya. Di situ itu juga dia punya peran. Nah, di mana di sini mengenai vitamin D itu dalam yang sifatnya innate ya untuk uh, kekebalan ya mengenai innate immunity itu dia berfungsi saatnya selain pada sel-sel itu dia akan membantu seperti mengurangi salah satunya mengenai masalah-masalah inflamasi ya terkait dengan sitokin ya zat-zat inflamasi yang itu akan ditekan ya oleh peran dari vitamin D terhadap sel-sel tersebut ya dalam sel-sel tersebut uh, proinflamatorinya seperti IL-1, IL-6 ya itu akan ditekan ya. Sementara pada yang anti-inflamatori seperti IL-10 dan sebagainya itu akan ditingkatkan. Selain itu juga beberapa kemampuan sitotoksik ya dari baik NK cell terus juga lymphoid cell itu juga ditingkatkan ya mengenai fungsi-fungsi itu. Dan selain itu juga cukup banyak disinggung mengenai diferensiasi dan selain itu apa namanya istilahnya itu proliferasi ya mengenai proliferasi dari beberapa sel itu juga mengalami satu penghambatan supaya situasi dari sel-sel imunitas kita itu akan tetap terjaga ya di situ. Itu yang dari sistem alami atau innate immunity. Tapi kalau kita melihat immunity yang innate itu, apakah dia berhubungan dengan yang adaptif atau yang acquired itu juga karena dari NK cell sendiri dia akan memicu dari sel T ya sel T itu punya peran selain itu pada sel T yang regulator juga dia akan menginduksi hal yang baik ya sementara di T helper 1 umpamanya atau situasi yang lain dia akan melakukan satu supresi. Terus di sistem yang sifatnya acquired atau yang dapatan, ini kita bisa melihat bahwa dari vitamin D itu juga punya peran, terutama terhadap sel plasma ya. Sel plasma itu juga mengalami satu perubahan, di mana dia akan mengalami penurunan ya supresi, terus antibodinya juga, dan satu sel itu istilahnya suatu memori B cell ya itu juga akan dipengaruhi oleh peran dari vitamin D ini ya jadi aspeknya memang luas ya dari peran vitamin D ini terhadap
imunitas, baik itu imunitas yang sifatnya adaptif maupun yang alami. Demikian kira-kira. Wah, luar biasa nih dokter. Ini udah merangkum semuanya ya dok. Jadi luar biasa ya vitamin D itu ya. Jadi yang pertama dari inet udah langsung ya, bahkan ke dendritik, NK cell gitu. Kemudian nanti kalau udah nyambung lagi ke masalah yang tadi yang saya tangkap ya, dari kemudian dendritik, kemudian NK cell, bahkan ke limfosit gitu ya, buat nyambung nanti ke adaptif. Tidak hanya itu, juga untuk proliferasi ya dokter tadi ya, sifat yang membuat dan bisa hambat langsung ya dok ya, replikasi virus, bakteri gitu ya dok ya. Jadi luar biasa ya. Jadi ternyata ya memang karena dia adalah suatu provitamin, bahkan kerjanya sampai di dalam nukleus, jadi ini kayaknya kita nggak boleh nih kurang vitamin D. Jadi bukan hanya sekedar jadi yang penting bukan vitamin duit, tapi juga vitamin D-nya yang benar ya. Tentu ya. Duitnya buat beli vitamin D. Iya. Lumayan dok, masih ada ya kita rezeki kalau buat vitamin D. Nah kalau dokter sih saya nggak yakin ya dok, sempet deh. Saya ngaku aja kalau saya sih kayaknya nggak bisa, mesti minum aja. Nah dok, kalau gitu ya nyambung. Ini mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Kita mau jawab sekarang atau nanti aja dok? Nanti aja atau jawab sekarang aja? Saya mengamanat dokter Lusa. Baik. Mungkin saya akan simpen sebentar ya pertanyaannya, karena itu nyambung tadi ya. Nah kalau gitu dok, kalau kita udah jelas tuh ada regulasi sistem imunnya terganggu. Nah kalau gitu dampak kekurangan vitamin D itu apa sih dok jadinya? Dibalik lagi ya, dirangkum gitu kan dok. Ya, dampak tentu kembali lagi dari fungsi dari vitamin D itu tadi saya sampaikan bahwa dia punya peran pada skeletal tentu ya. Skeletal itu di situ dari tadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah ya, setidaknya dari vitamin pasien-pasien dengan osteoporosis atau juga tadi rakitis ya. Terus risiko untuk fracture ya itu juga pasti akan dipengaruhi ya. Tapi selain itu, kalau kita melihat dari peran vitamin D pada banyak hal, itu juga punya banyak aspek penyakit ya yang bisa berkait dengan kekurangan vitamin D ini, masalah vitamin D ini. Karena di situ kita melihat banyak aspek metabolik yang bisa terkait ya. Saya mencoba tadi melihat bahwa banyak hal ya, kekurangan vitamin D itu mempunyai peran ya, meskipun semuanya itu belum terbukti secara kausatif ya, hubungan yang sifatnya kausatif, tapi di sini vitamin D itu mempunyai peran yang sangat besar ya terhadap kelainan-kelainan yang bisa atau munculnya satu penyakit. Sedangkan secara umum yang mungkin bisa kita lihat bahwa apabila kekurangan vitamin D itu salah satunya seperti fatigue ya. Nah, orang yang gampang dikit-dikit fatigue, siapa tahu dia kurang vitamin D ya. Jadi itu juga menjadi fatigue syndrome. Jadi saya pernah ada satu cerita dari seorang guru saya yang anaknya kuliah di luar negeri dari Indonesia ke sana, sampai sana tuh isinya kok gampang ngantuan, capek. Ternyata dicari-cari apa-apa tidak ketemu, setelah ternyata dicek vitamin D-nya kekurangan. Itu paling sederhana. Tapi hal yang lain itu beberapa situasi penyakit itu memang berkaitan ya, seperti yang tadi saya sebutkan beberapa penyakit autoimun ya, itu juga punya peran. Sehingga kadangkala jangan heran beberapa dokter itu seringkali juga memberikan tambahan suplemen vitamin D ya, di mana di situ seringkali disematkan. Selain itu juga mengenai pasien kanker itu juga ada juga terlihat. Pasien dengan diabetes itu juga ada keterlibatan, namanya di jalur AMPK-nya ya, jalur signaliknya itu juga punya peran vitamin D. Jadi sebenarnya kalau mau disebut kalau kekurangan vitamin D apa, terutama yang umum
itu secara fatigue itu yang paling sering, tapi kalau secara luas itu banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kekurangan vitamin D, termasuk yang tadi disebutkan Dokter Luse. Ini lagi musim penghujan ya, banyak mungkin musim pancaroba, kadang panas, kadang ini ya infeksi-infeksi baik bakterial, viral itu sangat punya peran ya vitamin D di sini. Sehingga seringkali ya kecukupan itu menurut saya juga cukup penting ya. Demikian kira-kira penjelasannya dokter. Wah, terima kasih, ini sudah komprehensif sekali ya dok penjelasannya. Jadi mungkin tadi kita jadi tidak hanya berpikir di satu segi ya, karena kembali Ya. lagi vitamin D itu bukan ya hanya sekedar vitamin tapi prohormon, jadi luas sekali fungsinya terkait oleh beberapa penyakit, termasuk salah satunya tadi ya bukan hanya masalah imunitas saja, tapi sindroma metabolik juga terganggu ya, ada autoimun tadi ya dok, jelasnya kalau bicara tentang regulasi, selain ya tentu osteoporosis dan yang lain-lain. Mungkin baiklah kita langsung nanya ini Dokter Vin Marial kayaknya. Dokter Vin Marial ini sangat tertarik nih. Mungkin cara memenuhi kebutuhan vitamin D mungkin salah satunya mungkin adalah kita kan harus berjemur ya tadi. Nah, Dokter Vin Marial ini bertanya dok, apakah sunblock ini kan dapat memblok UVB tapi tidak terlalu signifikan mengurangi pembentukan vitamin D. Di negara tropis tidak. Dia bertanya apakah tidak memakai sunscreen UV cukup berbahaya nggak untuk kulit gitu. Nih, malum dok, ini kan dokternya wanita nih kayaknya nih. Nanya kalau gitu kita aman nggak pakai sorry ya kalau yang saya tangkep. Jadi kalau nggak pakai UV gimana gitu ya sunscreen. Mungkin itu ya. Iya. Terus silakan mungkin satu dulu kita jawab satu-satu dok. Iya. Mungkin ini ketakutannya kan seringkali yang untuk masalah kosmetik ya, itu kan pasti tentang masalah flek ya, seperti juga yang paling berat itu kan yang ditakutkan seperti kanker kulit ya, itu yang paling sering yang disampaikan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara sederhana dulu, sebenarnya bagaimana memenuhi yang menjadi pertanyaan kan bagaimana memenuhi vitamin D dari paparan sinar matahari tanpa menimbulkan bahaya, itu yang paling utama kan? Betul sekali dok. Jadi kalau umpamanya kita mau berjemur, itu yang dimaksudkan kita berjemur itu tidak perlu berjam-jam. Ya, tidak beda perlu berjam-jam. Jemurnya sama orang bule ya dok. Iya. Buat tanning beda. Ya. Sebenarnya kalau untuk yang berjemur, yang sebenarnya kita maksud itu berjemur bisa 10-15 menit itu cukup. Ya, 10-15 menit cukup. Itu tentunya tidak akan menimbulkan yang macam-macam ya. Karena kalau istilahnya tadi disampaikan yang ketakutan yang amat sangat itu yang berkaitan dengan masalah kanker umpamanya ya. Itu kan tentu banyak aspek ya, bukan hanya pasti sinar matahari saja, pasti ada aspek-aspek lain yang pasti akan terlibat di dalamnya ya faktornya. Jadi di sini kalau kita untuk mau memenuhi dari beberapa anjuran ya dari institusi yang terkait itu 10-15 menit itu baik. Hanya memang untuk yang warna kulitnya lebih gelap ya, itu membutuhkan waktunya agak lebih panjang. Nah, ini ya bersyukur yang agak sedikit glowing. Nah, ini yang agak gelap sedikit itu agak membutuhkan waktu sedikit yang agak lebih panjang. Nggak apa-apa, tapi ya nggak sampai berjam-jam kok. Hanya yang perlu dipahami, jangan mencari vitamin D itu di jam 8. Nah, kalau jam 8 nanti nggak dapat vitamin D-nya, karena sinar UV-nya itu panjang gelombangnya itu tidak mampu mengubah provitamin D3 yang di kulit menjadi vitamin D yang D3. Ya. Jadi sebaiknya tentu menggunakan kira-kira perkiraan jam di mana vitamin D dari paparan sinar matahari itu mampu mengubah provitamin D3 di kulit kita untuk menjadi vitamin D yang
baik, yang vitamin D3 untuk nanti dibawa ke liver ya itu. Jadi kira-kira kalau boleh saya sarankan ya sekitar jam 10, boleh jam 2. Ya itu harapan jemur pakaian atau paling bawah memang paling rendah dia. Jadi untuk mendapatkan vitamin D-nya itu kondisi level konsentrasinya kadar vitamin D-nya itu paling rendah. Sehingga harapannya dari waktu itu penelitian saya itu saya sampaikan kepada Bapak Direktur supaya para pekerjanya itu ya rajin juga konsumsi vitamin D supaya tidak terlampau rendah ya. Demikian. Dokter Hel, jadi kita jangan lupa tanggal tayang matahari ya sesuai gelombangnya. Iya. Kalau kecepatan gelombangnya belum ada, belum nyampe Iya, ya, betul. belum bisa untuk merubah ya supaya nanti bisa bentuk aktif untuk kembali ke hati ya dok. Oke, sama dokter Heri ya, jam berapa yang cukup efektif. Nah, mudah-mudahan ini dokter udah menjawab ya. Jadi jangan takut ya. Kemudian tadi dokter yang sama juga, dokter Vin Mariel juga bertanya nih, kalau gitu kan udah paparan vitamin D-nya udah terus apakah dengan dengan terpapar saja gitu itu bisa menggantikan suplementasi vitamin D? Gimana tuh? Iya, kalau kita melihat dari satu teori itu bahwa hampir 50 sampai 80% source vitamin D itu justru di perubahan vitamin D di kulit. Ya, sebenarnya sos yang dari makanan itu sedikit. Ya, jadi kalau kita bisa memenuhi kebutuhan untuk kita berjemur itu tercukupi, harapannya itu terpenuhi ya kebutuhan vitamin atau kadar vitamin D yang cukup ya. Nah, nanti mau tahu cukup atau tidak, tentu yang paling baik adalah melakukan pemeriksaan cek laboratorium. Itu yang paling akurat Paling ya. pasti ya, Ya, akurat. ya, ya, ya. Jadi kita harus tahu seberapa kurangnya ya dokter ya. Ya, Ya karena memang yang tadi ya harus. Jadi kalau banyakkan pekerjaan ini di dalam ruangan, PS yang di betul. luar ruangan gitu ya, kebiasaan sehari-harinya begitu ya, berpakaian. Ya, Mungkin Indonesia kan banyak ibu-ibu yang pakai hijab gitu ya. Nah mungkin ya itu tadi kalau di rumah jemur bajunya, mungkin kalau jemurnya di daerah yang di dalam rumahnya mungkin buka aja ya dok hijabnya. ya, Karena kadang masih salah. Jadi kalau jemur itu masih ketutup bajunya, itu repot juga salah. ya, betul. Betul. Dok, kalau Jangan saya pernah sih, menekan. iya dok, makasih dok. Jadi kalau saya sih akhirnya gini dok, karena Jakarta lagi hujan banget sampai banjir-banjir. Sekarang ya memang sih justru saat-saat yang perlu banget ya, karena kan kita nggak lihat mataharinya dok ya, karena ini Ya, sekarang lagi musim dingin gitu ya, sama ini hujan. ya. Sama ya dok, jadi kan Ya, di Semarang nggak juga ada sama. mataharinya, nggak live dok. Sehari live, sehari enggak. Iya, lumayan ya buat ngeringin pakaian Ya, aja. Baik, jadi ya. kalau silakan nih saya membuka kesempatan nih luar biasa nih. Saya justru mau menyapa juga nih ada Dokter Maya di sini, Dokter Iman. Wah, Mantap. luar biasa nih pada dengerin dokter nih. Saya lihat ada beberapa nih Dokter Kevin, kemudian ya ada beberapa yang nama yang saya kenal sekalian juga salam ada Dokter Albert, Dokter Hadi gitu ya. Salam nih, terima Nah, kasih ya dokter-dokter ya, udah yang ya. ikutan dengeran nih. Ini murid-muridnya Dokter Heri juga nih. Karena ya, apa ya, terima kasih ya dokter udah memberikan apa ya. Eh, Menurut saya dokter tuh simple, dalam, tapi dalam ya. Jadi membuka wawasan kita tentang wah
vitamin D itu nggak melulu hanya masalah tulang. Dan begitu pentingnya ya, kita juga jangan lupa tidak hanya kerja cari duit, tapi vitamin D-nya terpenuhi. Baik, silakan gitu, ada lagi yang mau bertanya, karena menurut saya sih ini sangat yang penting ya. Tadi ya, Dok, oh iya, saya satu lagi mau membahas nih Dok, kan tadi masalah makanan nih, kayaknya paling sering ya pasien nanya nih. Saya katanya, oh saya kan cukup Dok makan vitamin D sama kalsium gitu. Jadi udah pasti saya nggak perlu vitamin D. Nah itu gimana Dok? Izin Dok. Ya, tadi saya sebutkan bahwa konsumsi vitamin D yang dari sumber makanan itu biasanya kecil, Dokter Luse. Jadi bahkan yang beberapa yang dari produk seperti susu, milk itu juga nggak begitu tinggi vitamin D-nya. Kalau mau pengen agak tinggi mengenai kadar yang vitamin D-nya itu yang ikan laut, ya, ikan laut, ya, itu cukup, atau minyak ikan, ya, itu mungkin ya cukup baik ya, banyak lah istilahnya dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain tuh ada seperti butter, peanut dan sebagainya itu ada, tapi tidak begitu tinggi konsentrasinya. Sehingga sekali lagi, kalau kita hanya mendasarkan dari makanannya, biasanya tidak cukup. Apalagi ya tadi, kita selalu tidak terhindar dari sinar matahari, tidak pernah terpapar, dan selain itu kita tahu bahwa sumber terbanyaknya sebenarnya masih itu dari kulit kita untuk dipapar sinar matahari. Terus, jadi Baik, ya Dok. ada baiknya lah kita sekali Periksa. melihat kadar vitamin D-nya kita, coba dilihat benar tidak. Baik, terima kasih Dokter Heri. Jadi sangat jelas ya. Jadi jangan hanya mengandalkan makanan, karena makanan pun yang plain sama yang animal based sebenarnya lebih tinggi animal ya Dok, tadi dari ikan, Ya. kemudian omega segala macam ya. Itu pun itu masih kurang gitu ya. Jadi jangan lupa ya bahwa kalau untuk kita harus memeriksakan, apalagi kalau saya lihat di sini banyak juga dokter-dokter atau yang demennya di dalam ruangan. Apalagi sekarang musim hujan, jadi nggak bisa juga ke luar ruangan ya dokter. Jadi terima kasih Dok. Jadi kalau saya sih rasa ini sudah cukup jelas, sangat komprehensif bahwa ya tadi jangan lupa vitamin D, kemudian perannya sangat baik ya Dok. Innate sama adaptif juga terganggu gitu ya kalau kita tidak melakukan sesuatu. Kemudian vitamin D itu luas sekali fungsinya. Mungkin sebelum, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, mungkin saya izin minta apa yang, oh ini ada lagi nih. Oke. Oh iya, ini pertanyaan baik juga Dok. Kalau mau cek vitamin D itu tiap berapa bulan? Iya. Silakan Kalau Dok. umpamanya, kalau kita mau mengecek ya, mengevaluasi vitamin D, itu kalau kita memang sudah tahu ya kekurangan, itu bisa kita ulang sesuai dengan dosis yang mau kita berikan ya. Penelitian kami 1000 unit itu dalam 3 bulan itu ada kenaikan, tapi belum signifikan ya. Tapi kalau kita mau menggunakan dosis yang agak lebih tinggi, sekitar mungkin 5.000 atau 10.000 ya, sampai itu ya kita harus cepat-cepat kita lakukan sekitar 1 bulan ya, jangan terlampau lama ya, karena kita harus tetap mengevaluasi, karena kalau kita ingat bahwa vitamin D itu kan vitamin yang juga tidak larut ya, jadi larutnya hanya dalam minyak. Jadi kalau terlampau banyak atau ekses berlebih itu juga kurang baik ya, terhadap dampak kesehatan itu juga ada. Jadi dulu kan ada seperti euforia zaman COVID itu, berlomba-lomba sampai mau berapa puluh ribu ya, 5.000, 10.000 terus itu sampai kebablasan lah istilahnya. Nah itu juga kurang baik untuk dampak kesehatan. Salah satunya
nanti terhadap kadar kalsium. Karena kita tahu bahwa vitamin D itu kalau sudah dirubah di hati, terus akan dimetabolisme di ginjal dalam bentuk yang paling aktif. Nah, ini yang punya peran terhadap semua metabolisme tubuh. Nah, di sini salah satunya perannya terhadap penyerapan kalsium yang dari usus. Ya, nah, di sini akan menyebabkan risiko hiperkalsemia. Jadi kadar kalsium di dalam darah itu akan tinggi. Nah, dampaknya apa? Kurang baiknya. Ya, kalau saudara-saudara, ya ada seperti keluhan mual, muntah, diare, ya, juga mungkin sembelit atau konstipasi. Tapi dampak-dampak yang lebih berat itu bisa terhadap pembuluh darah, yaitu juga kurang baik, ya. Dia akan menyebabkan gangguan-gangguan pembuluh darah terhadap jantung dan sebagainya. Jadi, atau yang paling sering juga batu, ya, pada ginjal itu juga menjadi suatu perhatian untuk kita jangan terlampau bebas kita mengkonsumsi untuk vitamin D itu dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu lama tanpa adanya suatu monitoring. Baik, terima kasih Dokter Heri. Jadi pesennya sesuai kebutuhan aja ya dok. Ya, Kalau memang dokter ngasih dosis besar, jangan terlalu lama ngeceknya. Tapi kalau cuma ngasih 1.000, 2.000 unit, 3 bulan pun hanya berubahnya naik dikit gitu ya dok. ya, Terus periksa vitamin D juga cukup mahal ya dok sebenarnya. ya, Jadi kalau saya setuju sih sama dokter ya, berarti kan kalau 5.000 sampai 10.000 ya kita harus awasi lebih ketat karena bahaya hiperkalseminya yang kita khawatirkan ya dok. ya, Nah, satu pertanyaan dari saya dok. Ini kan pasien juga dok yang nanya nih. Kan kalau kita minum vitamin D wajib gak dok tambah kalsium? Karena kan sering ya dok dikasih vitamin D kemudian minum juga kalsium. Apakah perlu dok? ya. Ya, kalau untuk kadar kalsiumnya cukup sama tidak, nanti kan bisa dilihat ya. Ya. Kecuali kalau memang dia, contoh, eh, pada pasien osteoporosis ya, itu kalau kita lihat kadar kalsium di darahnya cukup ya, tapi dia masih membutuhkan karena terjadi suatu pembongkaran kan dari tulang ya. Ini saya campur-campur ya, pokoknya dokter dan awam ya, jadi supaya masuk semua. Nah, di situ tentu dia akan butuh kalsium. Tapi kalau dia hanya pure murni, ada defisiensi atau kekurangan dari vitamin D, tentu tidak perlu, ya, tidak perlu pemberian tambahan kalsium. Jadi di sini selain mengenai kekurangan vitamin D, yang diambil manfaatnya, tapi yang saya sampaikan, efek di luar kebutuhan vitamin D sebagai untuk tulang, tapi untuk metabolik, autoimun, cancer, infeksi, dan sebagainya, itu yang kita ambil keuntungannya. Nah, upaya untuk mendapatkan vitamin D yang cukup, mungkin Dr. Lusus juga pernah dengar mengenai vitamin K, ya K2 terutama ya. Vitamin K2 itu memang dari yang saya baca memang dia mempunyai peran ya, dia membantu penyerapan dari vitamin D itu terhadap kalsium ya. Selain itu nanti untuk membantu menempatkan kebutuhan vitamin D itu kemana, itu ada peran dari vitamin K2 itu. Jadi memang ada benarnya kalau sekarang di produk-produk yang ada di apotek itu bahwa pemberian vitamin D itu juga disertai dengan vitamin K2, itu bisa membantu. Baik, terima kasih dokter Eli. Jadi kita lihat kasus per kasus ya dok. Kalau untuk mungkin boleh pada tempatnya kalau kita kasih kalsium juga pada kondisi osteoporosis ya, di mana butuh kalsiumnya juga walaupun kalsium di dalam darah normal, juga ditambah dengan vitamin D karena mengingat akan ada pembentukan kalsium ya karena resorpsi absorpsi gitu ya dok ya. Jadi itu untuk kasus osteoporosis. Nah, berbeda kalau hanya murni hipovitamin D gitu ya dok. Jadi tidak perlu lebih, yang pas-pas aja ya dok. Biar seimbang, kelebihan bahaya, kekurangan juga sama bahayanya. Jadi saya rasa terima kasih sekali dokter Heri. Saya dokter-dokter di sini tuh sangat berterima kasih, atau semua sahabat podcast ini berterima kasih dokter sudah memberikan banyak pencerahan
Mungkin terakhir dari dokter, apa yang ingin dokter sampaikan, Dok, mengenai peran vitamin D secara umum atau dalam regulasi imun, atau saran atau pesan-pesan buat kita semua, Dok. Terima Iya, kasih. sebelum pesan ini ada satu catatan supaya kasihan nanti tidak terjawab nih. Berapa dosis Oh vitamin iya, D yang harus disertai dengan vitamin K2 ya. oh Tadi iya, maaf ya. sudah disampaikan mengenai dosisnya ya. Dosis harian itu kalau aman-aman ya 400, 600 sampai 800 ya. Tapi kalau memang agak kurang-kurang kita bisa naikkan 1000, 2000. Tapi kalau memang berat banget ya kita bisa antara 5000 sampai 10.000 ya. Tapi kalau saya jarang sekali sampai 10.000, biasanya 5.000. Tapi saya lebih sekali lagi mendorong untuk pasien untuk berjemur, itu lebih baik. Ya. Nah, sebagai satu closing statement, sekali lagi untuk vitamin D ini, sekali lagi adalah sesuatu yang penting ya dalam kehidupan kita. Jangan dipandang ini sebagainya vitamin saja, tapi punya peran yang sangat luas terhadap aspek kesehatan kita. Untuk itu karena kejadian di Indonesia itu cukup banyak, tadi sudah saya sampaikan hampir mungkin 70-90% itu banyak kekurangan vitamin D. Sebaiknya ada kalanya sesekali cek ya, meskipun agak mahal sekitar 400 ribuan mungkin ya, itu sekali dicek, nanti sudah itu konsumsilah mungkin vitamin D3, atau kalau paling murah selalu bisa menyempatkan diri untuk terpapar sinar matahari walaupun sekitar 10-15 menit ya. Itu sementara di jam-jam khusus tadi yang sudah saya sampaikan sekitar jam 10 hingga jam 12. Dan sekali lagi ingat bahwa vitamin D itu punya peran yang sangat luas terhadap dampak kesehatan kita. Konsumsilah dengan bijak, dapatilah vitamin D dengan kadar yang baik untuk membantu kesehatan kita. Demikian Dr. Luse, terima kasih. Terima kasih nih Paus untuk dokter. Matur nuwun, Dok, luar biasa. Terima kasih sekali di sore hari ini dokter sudah meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan, memberikan kuliah singkat, Dok. Informasi yang sangat berguna. Sehari-hari kita hadapi masalahnya, dan kita juga mengalami hal yang sama. Jadi dan terima kasih atas tips dan tripsnya, Dok. Saya selaku anggota dari PP Perkeni, terima kasih ya, Dok. Dokter sudah memberikan ilmu dan edukasinya. Mungkin demikian para sahabat Perkeni, terima kasih yang sudah bergabung, join dan saling interaksi, memberikan pertanyaan dan apresiasi ya. Kembali lagi saya utarakan kepada Dr. Heri Nugroho. Mungkin jangan bosan-bosan ya, Dok, kalau nanti diminta lagi ya. Mungkin para sahabat Perkeni nanti jangan lupa ya, tunggu tanggal mainnya lagi ya. Kalau nanti ada IG Live, mungkin kalau jika ada topik-topik yang ingin dibahas, silakan, boleh nanti kita DM aja. Ya. Makasih semuanya, selamat sore, sehat selalu, jaga kesehatan. Mari, makasih, Dok. Ya, sama-sama. Mari, Dok. Iya.